Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Alven Elias. Jadi teman-teman, saya pengen sharing nih, pengen cerita, pengen sharing lah, pokoknya pengen ngomong gitu loh. Nah, jadi saya ini mau menceritakan tentang apa yang terjadi saat ini di sekeliling saya, di sekeliling teman-teman juga mungkin. Jadi saya melihat dengan adanya eh, media sosial, terusnya dengan adanya YouTube, saya melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang fake, fake yang artinya palsu, ya kan? Dan saya melihat seseorang membuat sebuah konten itu untuk untuk mendapatkan respect dari orang lain. Nah, ini yang saya mau sharingkan. Jadi yang saya lihat nih ya, saya baca berita juga bahwa di Indonesia ini ya, banyak sekali berjamur konten-konten sampah gitu, konten-konten sampah. Jadi di mana jadi semuanya drama gitu teman-teman. Jadi dia ulas bahwa dia punya handphone baru ya, iPhone gitu ya, iPhone 13, iPhone 12. Ternyata iPhone tuh dia pinjam. Nah, ada juga perusahaan yang untuk menyewakan gitu loh, menyewakan untuk kayak gitu. Nah, terusnya itu saja teman-teman. Nah, banyak di media sosial juga, banyak kita lihat bahwa di media sosial, di YouTube gitu ya, banyak orang memperlihatkan bahwa hidupnya itu bahagia gitu loh, hidupnya itu sangat harmonis dengan keluarganya. Diperlihatkan foto-fotonya dia dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Tahu teman-teman, ini dia tunjukkan kepada semua orang gitu ya. Dia buat video, dia upload fotonya dengan keluarganya, dia ceritakan tentang ya kesehariannya dia lah gitu. Dan yang saya bingung, banyak orang yang suka gitu loh, banyak orang yang suka. Dan ya itu no problem lah kalau banyak orang yang suka. Tetapi sebenarnya apakah itu benar? Ternyata beberapa waktu kemudian divorce, jadi dia bercerai dan pisah gitu. Dan ternyata disedikitin karena itu semua hanya sebuah pencitraan. Jadi sebuah ya ini buat konten gitu, buat konten bahwa keluarganya ini sangat baik. Nah, ini teman-teman, saya ingin ini masukan ya, ini masukan buat teman-teman, bisa juga kalau setuju ya, kalau nggak setuju ya it's okay, no problem. Jadi bagi saya, kita yang membuat konten ini sebenarnya bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Apakah kita membuat suatu konten ini untuk membangun orang lain atau membodohi orang lain? Nah, ini yang saya mau saya mau ceritakan ya. Dan banyak orang-orang juga suka gitu loh. Saya bingung, banyak orang-orang yang nonton, yang waktunya dihabiskan untuk nonton bagaimana selebriti sehari-harinya gimana dan ikutin. Terusnya, dan banyak orang yang nggak terkenal pun ikut-ikutan gitu. Jadi dia upload kehidupan dia, daily life kayak gini. Nah, banyak yang nonton gitu, banyak yang nonton. Jadi menurut saya itu sangat murah sekali ya, sangat murah. Maksudnya sangat murah sekali. Ada apa yang bisa kita dapatkan dari menonton orang-orang itu gitu loh? Apa yang kita bisa mendapat knowledge apa gitu loh? Sedangkan bagi teman-teman, bagi saya ya, ini waktu kita itu sangat penting sekali. Kita gunakan untuk apa nih waktu ini? Untuk nonton seperti hal itu, kita dapat apa gitu loh? Kita lihatnya orang kayak ya, mungkin ya ada seseorang yang bangun tidur, dia mandi, gosok gigi, semuanya semua dijadikan konten. Menurut saya tuh nggak menarik banget gitu loh. Jadi ada orang yang buat kontenan, buka kamera terusnya langsung ngeliat gitu, terusnya ya nggak ngerti ngapain gitu loh. Dan itu banyak yang tonton juga. Saya bingungnya kenapa kok konten-konten sampah ini kok banyak disukai gitu loh ya. Iya, maksudnya nggak yang mendidik gitu loh. Dan banyak juga orang-orang yang menjadi ikut-ikutan gitu loh, dan jadi saya lihat tuh nggak bermutu banget gitu loh.
Nah, masalah kejujuran tadi. Nah, saya pengen bicara tentang kejujuran, teman-teman. Jadi saya punya seorang teman ya, punya teman, dia seorang seorang pengusaha, dia orang top, dia bos. Dan dia melakukan perekrutan nih, teman-teman. Melakukan perekrutan, datanglah seorang muda, sekitar umur 28. Ketika di interviewnya itu membuat orang-orang di kantor itu terpersona gitu loh. Wah, kenapa? Karena si anak ini menceritakan latar belakang keluarganya yang nggak rukun, yang bapak ibunya divorce, terusnya dia harus menghidupi adik-adiknya. Nah, terusnya dia ceritakan juga bahwa dia ini suka sekali dengan hal yang tentang alam. Dia suka solo camp. Jadi dia suka sendirian jalan ke gunung gitu. Terusnya bikin camping sendirian. Nah, dia menceritakan saya juga bisa membuat membuat banyak-banyak DIY, membuat seperti meja, kursi, rak. Nah, terusnya setelah mendapat perhatian, terusnya diterima lah ini anak nih. Nah, oke. Pas setelah diterima, ada banyak masalah, teman-teman. Ada banyak masalah. Satu, ternyata dia ini nggak bisa kerja gitu loh, nggak bisa kerja. Jadi semua yang dia bilang itu ternyata itu cuma hanya bohong-bohongan. Nah, dan saya waktu itu kan saya suka gunung ya, teman-teman, saya suka alam lah gitu. Terusnya saya ajak ngobrol itu anak itu, ini kan. Saya tanya, kamu suka naik gunung ya kan? Kamu kalau camping di mana gitu? Terusnya saya tanya-tanya di sekitar sini di Fukuoka, kamu tahu gak pernah sering kemana aja? Dia nggak bisa menjawab gitu loh. Dia bilang, aduh saya lupa tempatnya namanya. Terus saya tanya lagi, kamu waktu kalau camping itu pakai alat-alat apa aja gitu loh. Maksudnya campingnya itu tendanya seperti apa, brandnya brand apa, terusnya berapa lama perjalanan, gini-gini. Terusnya manajemen ininya gimana gitu kan. Manajemen perjalanannya gimana. Dia nggak bisa jawab gitu loh, nggak bisa jawab. Dan hati saya, oh ini orang ngebohong nih, ketahuan nih gitu kan. Nah, terusnya ada satu lagi masalah waktu ketika orang-orang perusahaan itu suruh dia membuat rak. Dia kan bilang pertama kali bahwa dia bisa gitu loh, bisa membuat sesuatu, ya kan. Nah, disuruhlah tuh dia dikasih, kamu buat dong, buat ini tingginya segini gini, dibuat lah. Tahu teman-teman hasilnya itu nggak stabil gitu loh. Jadi raknya itu kayak gentot gitu loh. Terusnya itu uang yang dihabiskan itu sekitar Ichiman Sanzeyeng, ya, 13.000 yen. Bayangkan teman-teman, 13.000 yen itu kalau kita beli jadinya itu nggak sampai segitu gitu loh. Akhirnya karena ini raknya ini nggak aman, akhirnya belilah tuh si bosnya, beli yang baru gitu. Belinya cuma berapa teman-teman? 4.000-an lah, 4.000 5.000 udah bagus gitu. Nah, di sini saya pengen menceritakan bahwa kenapa kita nggak bisa jujur gitu loh. Kenapa kita nggak bisa jujur dengan apa adanya kita gitu loh. Kalau misalkan kita suka sesuatu, kita bilang bahwa saya sukanya makan gitu loh, saya sukanya baca komik, kita ceritakan saja. Masalah nggak terimanya itu kan masalah nanti. Yang penting kita tuh sudah menceritakan apa yang sebenarnya gitu loh. Kenapa orang-orang sekarang suka membuat fake, suka membuat drama gitu loh. Ini yang saya pikir ini nggak bagus, teman-teman. Nggak bagusnya kenapa? Karena orang yang berbohong itu akan ketahuan gitu loh, akan tercium gitu loh. Apalagi kalau udah masalah kerja yang tiap hari orang ketemu, itu akan ketahuan itu. Jadi bagi saya, kalau kita punya sesuatu kemampuan, kita harus bangga dengan kemampuan kita gitu loh. Jangan ngaku-ngaku gitu loh. Jangan ngaku-ngaku bahwa kita bisa ini. Karena dengan nanti waktunya kita akan dipermalukan juga gitu loh. Oke teman-teman, itu cerita saya aja ya, sharing saya, unek-unek saya, bahwa saat ini banyak orang yang nggak punya etos kerjanya nggak bagus gitu loh. Sering berbohong dan menciptakan sesuatu yang kira-kira hanya untuk pencitraan gitu loh. Pencitraan nggak bagus gitu loh. Jujur teman-teman, ini kita sudah dalam keadaan saya bilang sakit ya. Maksudnya bagaimana orang memperlihatkan kekayaannya, sebenarnya nggak kaya gitu loh. Benernya nggak kaya.
memperlihatkan kekayaannya, menunjukin, dibuat konten, terusnya sebenarnya dia itu nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak kaya gitu loh, maksudnya nggak punya uang lah gitu loh, cuman hanya untuk membuat konten. Nah teman-teman, ini buat teman-teman saya ya yang membuat konten ya, saya bilang begini, teman-teman, kita nih membuat konten ya, kita membuat sesuatu, kita nulis sesuatu itu kalau bisa kita memberikan sesuatu lah buat orang-orang, seenggaknya pengetahuan yang bagus gitu loh. Jangan kita membuat suatu tulisan konten apa video atau apalah gitu loh yang seenggaknya itu sampah gitu loh. Karena gimana ya, kita mau orang-orang itu mendengar, melihat konten kita ini makin maju, bukannya malah makin goblok gitu loh, malah digoblok-goblokin. Nah ini juga sama tentang dalam apa ya, dalam hal spiritualitas ya. Banyak orang-orang yang apa namanya, saya nggak ngerti ya, banyak orang-orang yang menjual agama gini, tapi kehidupannya beneran nggak kayak gitu loh. Oke teman-teman, jadi untuk ini kita harus kritis, ini mana konten yang harus kita lihat, mana konten yang harus kita bilang ini sampah gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih. Ini unek saya ya, jadi kalau ada yang nggak terima ya silakan, karena ini dari saya. Terima kasih, salam dari saya Alvan Elias dari Kota Fukuoka.